Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Check and Mate dan hari ini kita bakal nge-review match yang legend banget dari Mikhail Tal melawan Andres Furima teman-teman. Dan sebelum kita mulai saya mau ngasih tahu aja bahwa match ini tuh super susah untuk dianalisis ya teman-teman karena gamenya ini bener-bener gila banget teman-teman. Banyak banget brilliant move di match ini ya. Tapi sebelum kita mulai pertandingannya, saya mau kenalin dulu ke teman-teman yang belum tahu siapa itu Andres Furema. Andres Furema yang lahir pada 19 Juli tahun 1944 adalah seorang pemain catur asal Estonia, teman-teman, yang dua kali memenangkan kejuaraan catur Estonia. Dan dia juga dianugerahkan gelar Master Soviet pada tahun 1969. Tapi sayangnya beliau ini baru aja meninggal, teman-teman, pada 2022 silam ya, tepatnya di 12 Desember. Dan sayang banget Andres Furema ini emang gak ada sama sekali fotonya teman-teman. Tapi kalian bisa cek nanti di Google, di vide.com ya, buat ngeliat kayak misalnya ratingnya dan match-matchnya teman-teman. Dan game ini tuh dilaksanain pada 20 Februari tahun 1971 teman-teman. Jadi tanpa lama lagi, ayo kita bedah. Oke teman-teman, dan sekarang kita POV-nya sebagai Mikhail Tal ya. Mikhail Tal sebagai putih dan Andres Furima sebagai hitam teman-teman. Di sini Mikhail Tal membuka opening dengan E4 lalu dibalas dengan C5 dan di sini ada kuda ke petak F3. Berarti ini tadi Sicilian defense ya teman-teman. Langsung di sini dilanjut dengan E6 dan di sini ada D4. Jadi langsung aja nyerang dari senternya teman-teman. Lalu di sini ada makan dan kuda ke petak C6. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke petak C3 dan di sini ada Queen ke petak C7. Ini berarti adalah Bastrikov variation dari Sicilian defense, teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan gajah ke petak E3. Ngedevelop sekalian juga nambah penjagaan dari kudanya ya, teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan A6 dan di sini ada gajah ke petak D3. Dilanjut dengan kuda ke petak F6. Jadi dua-duanya sama-sama masih ngedevelop aja ya, teman-teman. Dan di sini ada castle dari Mikhail Tal. Lalu di sini dilanjut dengan gajah ke petak D6. Niatnya apa? Niatnya itu nyerang dari pion yang ada di petak H2, teman-teman. Dan menarik banget kalau misalnya kita ada di posisi ini, biasanya kita majuin antara ini atau ini ya. Biasanya kayak gini atau kayak gini, teman-teman. Tapi Mikhail Tal tuh punya cara yang menarik banget, yaitu dengan menggerakkan kingnya ke petak H1, teman-teman. Lalu di sini dilanjut oleh Furima dengan menggerakkan pion. Kalau kalian yang nanya kenapa nggak dimakan di sini, kalau misalnya kalian makan, teman-teman, ini bisa diblok ya, dan gajahnya bakal mati. Even meskipun kalian lanjutin, kelihatannya ini queen-nya berbahaya ya teman-teman. Tapi misalnya setelah di push dan kalau kalian tukeran pun di sini, ini bakal aman banget teman-teman. Bahkan kalian nggak bisa castle jadinya karena nanti kudanya bakal hilang ya karena ini ada pin. Makanya di sini tuh Furima lebih memilih untuk menggerakkan pionnya ke petak H5 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan pion ke petak F4. Niatnya apa? Ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nggak hati-hati, ini bakal jadi fork buat gajah dan kudanya teman-teman. Makanya di sini langsung aja Furima itu menggerakkan kuda ke petak G4. Niatnya apa? Yang pertama, nyerang dari gajah yang ada di petak E3 teman-teman. Dan sedikit juga pengen Mikhail Tal tuh main H3 ya. Jadi biar kingnya ini makin kebuka teman-teman. Dan di sini langsung aja Mikhail Tal tuh ngelanjutin dengan queen ke petak F3 yang mana ini tuh ngedefense dari gajahnya juga ngedefense dari pionnya teman-teman. Jadi karena kan kalau misalnya gajahnya diambil, nanti yang ngejaga pionnya cuma satu dari rooknya doang, dari bentengnya doang. Nanti kalau misalnya ada queen jadi ada dua teman-teman, karena ini kan yang nyerang dua ya. Lalu di sini dilanjut dengan makan dan makan. Jadi sayang banget ya sebenarnya Furima ini punya kuda yang bagus banget ada di sini teman-teman. Meskipun dia sekarang punya pair gajah ya, tapi kalian bisa lihat teman-teman di sini gajah putihnya itu benar-benar stuck ya. Ini nggak bisa gerak, ini juga butuh waktu lama teman-teman buat ngeluarin misalnya harus ke sini dan itu bakal ngambil waktu terlalu banyak ya. Lalu di sini dilanjut oleh Furima dengan menggerakkan queen ke petak B6. Niatnya apa? Kita lihat ya. Sekarang ini diserangnya dua kali teman-teman gajah yang ada di petak D4. Makanya di sini Mikhail Tal tuh ngedefense dengan kuda ke petak E2. Jadi sekarang ada dua yang ngedefense-nya teman-teman. Kali ini diserangnya dua kali. Dan di sini dilanjutin dengan push pion E teman-teman. Dan disinilah baru kita memulai game yang kita tahu dari seorang Mikhail Tal ya. Kalau misalnya kita ada di posisi ini, pasti yang kita lakuin tuh antara ngambil atau ke sini teman-teman. Bahkan engine chess pun di sini ngasih tahu bahwa gerakan terbaiknya adalah kuda ke petak F5 ya. Ini kalian bisa lihat sekarang jadi queennya Pak lihat-lihat, dan kalau misalnya makan tinggal dimakan balik teman-teman. Tapi sekalian juga nyerang dari gajahnya dan sekalian juga nyerang dari pionnya. Jadi ini gerakan yang sebenarnya bagus banget ya teman-teman.
Tapi inilah dia Mikhail Tal, teman-teman. Mikhail Tal tuh gaya permainan yang super agresif dan dia malah menggerakkan Queen ke petak G3, teman-teman. Gila banget, dia langsung aja nge-sacrifice dari kudanya ya. Sacrifice pertama dari Mikhail Tal di game ini, teman-teman. Dan dia men-sacrifice kudanya untuk mendapatkan pion ini dan sekalian menyerang dari benteng yang ada di petak H8, teman-teman. Jadi langsung aja di sini tuh Furima ngambil dengan pion dan di sini ada Queen mengambil pion di petak G7. Jadi langsung aja bentengnya geser untuk bertahan dan di sini ada push pion E, teman-teman. Dan push pion E ini kelihatannya sangat-sangat berbahaya ya, apalagi ini connected pawn, teman-teman. Makanya langsung aja mundur di sini buat ngejagain dari arah kingnya, teman-teman. Dan tanpa lama lagi langsung aja Mikhail Tal tuh nyerang lagi, teman-teman, ngelanjutin dari ekspansi pion yang ada di E dan F-nya ya. Dan sayang banget sebenarnya di sini ya, kalau misalnya kita lihat dari engine chess pun ini tuh baik-baik aja, teman-teman. Posisinya itu masih seri ya. Meskipun kelihatannya ini serem banget, teman-teman. Sebenarnya ini tuh nggak ada apa-apa. Dan di sini pun sebenarnya Furima bisa aja ngambil pion yang ada di petak B2. Ini tuh sangat memungkinkan. Even kalau misalnya kalian push pun dan ke sini, terus bisa dilanjutin ke sini buat persiapan ke petak E3 ya, teman-teman. Ke E4 dan bisa setelah di defense ke sini, ini tuh penyerangannya bakal usai, teman-teman. Mikhail Tal nggak ada lagi cara untuk menyerang ke arah king side-nya ya, karena semuanya kejaga dengan baik, teman-teman. Oke, tapi sayang banget di sini tuh kayaknya Furima itu biasa ya gemeteran kalau bisa ngelawan Mikhail Tal, teman-teman, dan dia malah menggerakkan pion ke petak F6. Dan pion ke petak F6 ini mungkin kesalahan pertama dari Furima, teman-teman, yang membuat Mikhail Tal itu bisa jadi agresif banget di game ini. Jadi di sini langsung aja Tal menggerakkan kuda ke petak F4. Niatnya apa? Kalian bisa lihat ya, teman-teman. Kudanya bisa ke sini, kudanya bisa ke sini, nyerang dari gajah dan dari Queen, bisa juga ngambil ke sini, teman-teman, dan ini bakal kuat banget buat Mikhail Tal. Lalu di sini dilanjut oleh Furima dengan menggerakkan benteng ke petak F7. Dan aku mau ngasih waktu buat teman-teman semua di sini, kira-kira gerakan paling bagus atau gerakan yang akan dilakuin Mikhail Tal itu apa, teman-teman? Dan aku mau ngasih waktu 5 detik aja buat teman-teman nyoba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman, selamat buat yang mendapatkan jawaban makan ya, teman-teman, karena jawabannya salah, teman-teman. Gak mungkin ya seorang Mikhail Tal itu mainnya dengan makan benteng kayak gini ya, teman-teman. Apalagi mundur itu bukan Mikhail Tal banget ya. Dan di sini seorang Mikhail Tal memakan pion di petak F6, teman-teman. Dan ini gerakan yang super bagus ya. Kita bakal nge-review semua gerakan yang possible di sini, teman-teman. Yang pertama yang sangat-sangat obvious ya, yaitu dengan mengambil Queen yang ada di petak G7. Emang kenapa sih kalau misalnya dimakan? Kenapa Mikhail Tal itu nge-sacrifice dari Queen-nya, teman-teman? Bilang aja misalnya makan dan di sini persiapan untuk ngambil ya, teman-teman, dan ngejaga juga dari queening side-nya. Setelah di-push, makan di sini tuh bakal ada kuda ke petak D5, teman-teman. Ini yang ada di pikiran Tal waktu itu ketika memainkan pion push ya, teman-teman. Dan sekarang Queen dan gajahnya keserang, teman-teman. Kalau misalnya kalian makan di sini, ini bakal skak dan ini bahkan bisa jadi skakmat ya. Bahaya banget, teman-teman. Dan kalau misalnya kita review lagi deh gerakan yang lain, kira-kira apa ya? Kalau misalnya kalian makan ke sini, teman-teman. Kalau misalnya kalian makan ke sini, ini bakal ada skak. Dan setelah misalnya kalian tahan pakai apapun, misal pakai ini ya, di sini bakal ada push, teman-teman. Dan ini sama kayak tadi lagi ya, kalau misalnya kalian makan bakal terulang lagi, teman-teman. Dan ini kalau misalnya kalian jaga pun sekarang, di sini bahkan ada skakmat, teman-teman. Oke. Dan terakhir, kalau misalnya kalian ngambilnya pakai benteng, kalau di sini kalian ambil pakai benteng, ini juga sama aja parah, teman-teman, dimana di sini bakal ada fork dari benteng dan queennya, dan ininya juga diserang, teman-teman. Jadi misal kalian gerakin apapun, di sini bakal langsung dimakan aja dan Mikhail Tal bakal menang 3 poin, teman-teman. Makanya di sini meskipun kelihatannya queennya hanging, ini tuh nggak boleh dimakan pakai cara apapun ya, teman-teman. Dan di sini Furima tahu, makanya dia melanjutkan dengan kuda ke petak E5, ngejaga dari benteng yang ada di petak F7-nya, teman-teman. Dan sekali lagi di sini tuh gerakan yang super gila ya dari Mikhail Tal.
Saya juga pas ngelihat gerakannya ini bener-bener bingung teman-teman, karena di sini Mikhail Tal menggerakkan gajah ke petak C4. Ini secara besar-besaran ngeblunderin aja langsung dari gajahnya ya teman-teman. Minta diambil, ini gajahnya nggak ada penjagaan. Queennya juga masih nggak ada penjagaan, dan Mikhail Tal main gajah ke petak C4 teman-teman. Kalau misalnya nanya apakah sebenarnya gerakan ini yang terbaik, untuk gerakan ini tidak ya teman-teman, karena di sini tuh gerakan terbaiknya adalah Queen check teman-teman. Even kalau misalnya kalian jaga terus misalnya ke sini, ini bisa langsung dimakan aja ya. Dan kalau misalnya kalian makan atau ke sini, hasilnya bakal sama teman-teman, karena di sini bakal ada fork. Kalau misalnya kalian ke sini pun sama ya, kalian bisa lihat tadi ini bakal tetap ini bakal tetap jadi fork teman-teman. Makanya mau nggak mau pasti bakal hilang ya dari si queennya. Tapi Mikhail Tal punya cara lain untuk nyelesain game ini dengan menggerakkan gajah ke petak C4. Ini tuh niatnya kayak nyerang dari ke sini teman-teman. Jadi diserangnya 2 kali ya, meskipun kata komputer ini blunder, tapi kalau Mikhail Tal yang main kita percaya aja ya teman-teman. Makanya di sini langsung aja oleh Furima itu mengambil dari gajah yang ada di petak C4 teman-teman. Lalu di sini Mikhail Tal melanjutkan dengan Queen check. Lalu di sini ada benteng gajah tutup, dan di sini ada kuda makan pion di petak H5. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke petak D6, dan di sini ada benteng skak dari benteng A ke E skak ya teman-teman. Lalu di sini kingnya bergeser 1 ke D8, dan di sini ada benteng ke petak E7. Benteng ke petak E7 ini maksudnya apa? Kalau misalnya kalian makan di sini teman-teman, di sini bakal langsung dimakan aja, dan ini bakal jadi skakmat dalam beberapa langkah teman-teman. Kalau misalnya kalian makan ya, bilang aja kalian makan di sini, ini bakal ada skak, dan misalnya kalian ke sini, skak ke sini, ini bakal jadi keambil teman-teman queennya. Bahkan kalau misalnya kalian mainnya nggak hati-hati, ini bisa jadi skakmat dalam beberapa langkah ya. Tapi yang pasti queennya bakal keambil teman-teman. Even kalau misalnya di sini, di gerakan ini kalian ngegerakin ke sini pun bakal tetap sama ya. Bakal jadi skakmat teman-teman. Oke, makanya di sini tuh nggak dimakan karena Furima tahu ini tuh nggak bisa dimakan lagi-lagi. Ini nggak bisa dimakan teman-teman. Meskipun ini kelihatannya kayak dijaganya 2 kali ya, tapi tetap nggak bisa dimakan teman-teman. Makanya di sini Furima ngelanjutin dengan Queen ke petak B5. Niatnya apa? Kalau misalnya sekarang makan, ini tuh bakal jadi skakmat teman-teman. Makanya Mikhail Tal juga harus hati-hati, karena kalau di sini dimakan tanpa sadar, ini bakal jadi skakmat dari Furima ya. Dan makanya langsung aja di sini tuh Mikhail Tal melanjutkan dengan gajah ke petak E1 buat nge-support dari gajah yang ada di petak E7-nya ya teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan Queen ke petak D5. Niatnya apa? Ngejaga pertambahannya ya teman-teman, karena tadi kan dijaganya cuma 1 kali oleh kuda. Sekarang setelah queennya ke petak D5, yang ngejaganya 2 kali teman-teman. Dan ini kan tadi yang nyerangnya 2 kali, makanya dijaganya jadi 2 kali ya. Langsung di sini dilanjut dengan kuda ke petak F4 buat ngusir dari queennya, biar nggak usah di situ lah, nggak usah ngejaga dari bentengnya, dan dia mundur ke petak A2 ya teman-teman, sekalian makan dari pionnya. Dan di sini Mikhail Tal melanjutkan dengan kuda ke petak E6 teman-teman, nge-sacrifice dari kudanya ya. Dan ini tuh gerakan yang gila banget. Kalau misalnya kalian lihat, emang niatnya apa? Udah jelas ya teman-teman, skak dan juga nyerang dari gajahnya. Tapi ini kan bisa diambil. Emang kalau diambil kenapa? Kalau misalnya diambil, ini tinggal dimakan aja teman-teman. Karena kalau misalnya kalian ambil, penjagaan dari queen ke arah bentengnya juga bakal ketutup ya. Jadi misalnya setelah makan, terus kalian makan, ini tinggal skak, terus misalnya kalian kesini, skak, terus kesini, terus makan. Meskipun kalian menang 1 gajah, tapi kalian lihat teman-teman, pionnya ini udah ada di depan banget ya. Bahkan kalau misalnya kalian tukerin pun, ini bakal tetap menang jauh teman-teman. Ini tinggal kesini, dan ini bakal jadi queen baru ya. Bahkan kalau misalnya kalian skak pun di sini bisa ditutup teman-teman. Jadi aman dari skakmatnya Mikhail Tal ini. Makanya di sini Furima itu kayaknya udah stres juga ya teman-teman ngelawan Mikhail Tal, ngelihat posisi board yang kayak gini, dan dia lebih memilih untuk mengambil dengan queennya teman-teman. Langsung di sini dilanjut oleh Mikhail Tal dengan memakan dengan pion. Lalu di sini dilanjut dengan benteng memakan F6, dan di sini adalah gerakan terakhir dari Mikhail Tal dengan menggerakkan
benteng ke petak F7 teman-teman. Dan di posisi inilah Andres Furima resign the game atau menyerah karena nggak ada lagi yang bisa dilakuin di posisi ini teman-teman. Kenapa di sini dia menyerah? Kalau misalnya kita review semua kemungkinan possibility-nya ya teman-teman. Kalau misalnya pertama kalian makan pakai kuda misalnya, emang apa yang bakal terjadi? Di sini bakal ada skak teman-teman. Yang pertama ini nggak bisa dimakan ya. Dan kalau misalnya kalian pindah ke sini, jelas-jelas ini skak mat ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian pindah ke sini, ya tetap aja ini juga jadi queen teman-teman. Jadi dia bakal dapat 2 queen ya. Oke, berarti nggak bisa nih dimakan pakai kuda. Tapi kan masih ada benteng. Coba kita makannya pakai benteng. Kalau bisa dimakan pakai benteng, teman-teman, di sini ada pion makan benteng. Dan kalian bisa lihat di sini udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin ya. Ini hanging, teman-teman. Nggak bisa dijaga juga lewat sini karena ini dijaga ya oleh benteng, teman-teman, si filenya. Dan kalau misalnya kalian kesini, ini tinggal dimakan aja, teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mempersiapkan untuk ngedevelop dari gajahnya yang dari tadi di sini ya, teman-teman, belum gerak sama sekali ini 2 piece ini. Ini tinggal dimakan aja dan setelah makan di sini bakal jadi ada queen baru dan ini posisinya bakal menang jauh banget untuk Mikael Tal teman-teman. Bahkan ini ditulisnya made in 10 ya teman-teman. Makanya di sini tuh Andres Furima sadar bahwa nggak ada lagi yang bisa dilakuin di posisi ini dan dia menyerah teman-teman. Jadi itu aja untuk video kita hari ini. Kalian jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan aku pengen tahu kalian suka nggak sama game-game dari seorang Mikael Tal teman-teman. Karena saya juga yang nganalisis. Ikutan seneng ya nganalisisnya karena gamenya ini bener-bener mind blowing teman-teman. Bener-bener gila banget ya ngelihat semua pergerakan-pergerakan dari Mikael Tal ini teman-teman. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya atau sampai bertemu di video Mikael Tal selanjutnya. Dadah!